Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kita bisa melaksanakan kajian rutin untuk pertemuan perdana membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabit Tauhid karya Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa menyelesaikan pembahasan ini sampai akhir kitab. Karena sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya nilai keberhasilan amal itu ditentukan di ujungnya. Dan para ulama menyebutkan sebagaimana kaidah ini berlaku dalam amal kehidupan manusia, ini juga berlaku dalam rincian amal-amal yang mereka laksanakan. Tak terkecuali ketika kita belajar, pada saat kita mengawali pelajaran, membuka kitab yang pertama, mungkin kita membayangkan sampai kapan kita akan menyelesaikan kitab ini. Kita tidak tahu. Maka sebagai motivasi awal, kita diberi petunjuk oleh Nabi SAW, tingkatan kesuksesan amal salah satunya ditentukan oleh ujungnya. Karena itulah, bagi siapapun yang ada di sini yang mengikuti kajian ini, baik offline maupun online, dan Anda ikuti dari awal sampai akhir, berarti berhasil mendapatkan satu paket. Sehingga tidak hanya ramai di depan, namun kemudian belakangan mutung satu demi satu sampai akhirnya tinggal sedikit jamaah. Kita tidak mengharapkan demikian. Tayyib. Selanjutnya, kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabit Tauhid yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Karena para peserta sudah membawa kitab ini, dan tadi dipesani oleh panitia bahwa ini sekaligus tatbiqul qiraah, latihan membaca teks bahasa Arab dengan mengacu kepada kitab Mulakhas. Maka insyaallah nanti akan saya bacakan teks Arabnya. Kemudian para peserta sekalian, jamaah sekalian bisa menuliskan harokatnya jika ada yang belum lengkap, dan sekaligus memberikan terjemahan per lafaz sehingga memberikan kita tambahan ilmu tentang mufradat, ya, tentang mufradat, kosakata dalam bahasa Arab. Dan itu metode yang digunakan oleh para mahasiswa UGM dan sekitarnya yang tergabung di lembaga pendidikan di bawah YPIA dalam belajar membaca kitab. Sehingga setelah mereka belajar nahwu, berikutnya mereka langsung beralih ke pelajaran membaca bahasa Arab. Alhamdulillah, Bapak Ibu bisa lihat hasilnya, banyak sekali kawan-kawan yang lulus UGM sekaligus mereka bisa membaca kitab bahasa Arab. Baik, kita akan baca muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu. Ada dua cara baca untuk kalimat Al-Muqaddimah. Bisa dibaca Al-Muqaddimah, bisa dibaca Al-Muqaddamah. Afadha dzalika Syekhuna Syekh Abu Sa'ad rahimahullah ta'ala. Bisa dibaca Al-Muqaddimah, bisa dibaca Al-Muqaddamah. Kalau dibaca Al-Muqaddimah, berarti tulisan ini sebagai subjek yang memberi pendahuluan. Kalau dibaca Al-Muqaddamah, berarti tulisan ini sebagai objek, sesuatu yang didahulukan, sesuatu yang didahulukan.
Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Segala puji milik Allah wahdah semata, wassalatu wassalam, salat dan salam untuk Nabi, untuk orang yang tidak ada Nabi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, selanjutnya kalimat wa ba'du disebut dengan faslul khitab. Disebut dengan faslul khitab, pemisah pembicaraan antara muqaddimah dengan isi. Pemisah pembicaraan antara muqaddimah dengan isi. Dan ulama berbeda pendapat tentang siapakah manusia yang pertama kali menggunakan faslul khitab. Ada yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali menggunakan faslul khitab yaitu kalimat amma ba'du atau wa ba'du adalah Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang Nabi Daud, wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Kami berikan kepada Daud al-hikmah dan faslul khitab. Namun pendapat ini terlalu jauh karena makna faslul khitab dalam ayat ini adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada Daud untuk mengadili perselisihan yang terjadi di antara manusia. Sehingga beliau diberi faslul khitab, artinya penentu pembicaraan. Sebab beliau adalah seorang raja yang sekaligus hakim, maka apa yang beliau putuskan menjadi penentu siapakah yang menang dalam sebuah sengketa. Dan itu sesuai dengan konteks ayat, karena ketika Allah menyebutkan tentang keutamaan Daud yang diberi oleh Allah faslul khitab, kemudian Allah bercerita tentang adanya dua orang khasmani bagha ba'duhum ala ba'd. Adanya dua orang yang mereka saling bersengketa di hadapan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Sementara pendapat yang lainnya menyebutkan bahwa yang pertama kali mengucapkan faslul khitab adalah masyarakat jahiliyah. Dalam pidato-pidato mereka, mereka memisahkan antara muqaddimah dengan isi, diberi kalimat wa ba'du atau amma ba'du. Fahadha syarhun mujazun, fahadha syarhun mujaz. Ini adalah syarah yang ringkas untuk Kitabut Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan beliau disebut sebagai Syekhul Islam. Memang ada beberapa ulama yang terkadang disebut oleh ulama yang lain sebagai Syekhul Islam. Yang terkenal dalam karya-karya para ulama ahlu sunnah di sekitar kita adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, dan masih banyak Syekhul Islam yang lain. Dan itu sifatnya sebenarnya tergantung kepada para ulama yang memberikan pujian kepada ulama yang lain, kepada tokoh yang lain. Namun pada intinya, kenapa ulama itu diberi gelar Syekhul Islam? Karena beliau sebagai guru kaum muslimin. Beliau sebagai apa? Guru besar kaum muslimin. Sehingga ulama yang lain merujuk kepadanya. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar kadang disebut Syekhul Islam. Kadang An-Nawawi oleh ulama Syafi'iyah disebut Syekhul Islam. Dan masih banyak ulama yang lain yang disebut Syekhul Islam. Karena beliau adalah guru kaum muslimin, dan para generasi setelahnya banyak mengambil rujukan dari beliau rahimahullah. Sehingga Syekhul Islam bukan dilihat dari banyaknya karya. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dibandingkan dengan para ulama yang lain, karya beliau tidak tebal. Kitabut Tauhid tipis, Qaidul Arba' tipis, Ushulul Tsalatsah tipis. Rata-rata kitab beliau itu tipis-tipis, risalah-risalah. Demikian pula
kumpulan dari risalah-risalah beliau ketika digabungkan juga tidak terlalu tebal. Dibandingkan dengan karyanya para ulama yang lain yang sampai berjilid-jilid, misalnya yang belakangan, anggaplah misalnya yang mutaakhirin dalam masalah fikih yang cukup tebal, Syekh Wahbah Zuhaili misalnya, yang sampai 15 jilid menulis kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatu, terlepas dari latar belakang akidah beliau, karyanya jauh lebih tebal. Syekh Utsaimin, karya beliau sangat banyak, Syarhul Mumti', ada yang versi 6 jilid, ada yang versi lebih banyak lagi tergantung cetakannya. Demikian pula para masyayikh yang lain belakangan. Namun mereka tidak mendapatkan gelar Syekhul Islam. Sehingga kata kunci dari gelar ini adalah beliau sosok yang dijadikan apa tadi? Rujukan dalam masalah ilmu. Para ulama generasi setelahnya banyak mengambil referensi darinya. Disebut sebagai Syekhul Islam karena gurunya kaum muslimin. Dan mendengar istilah semacam ini seharusnya menaruh perasaan dalam diri kita. Saya berutang budi kepada beliau. Melalui karya beliau kita bisa mengenal apa? Bagaimanakah tauhid dengan detail. Melalui karya beliau kita bisa mengenal rincian tauhid dan seterusnya. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah memberikan rahmat yang luas bagi beliau. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, katabtuhu ala tariqatil madrasiyah al-hadithiyah. Aku tulis dengan metode madrasah al-hadithiyah, madrasah modern. Metode seperti yang dipakai di sekolah-sekolah masa kini, yaitu di masa beliau hafizahullah ta'ala ketika menulis kitab ini, yang kalau di buku saya terbitan 1422, berarti 10 tahun yang lalu ya, 20 tahun yang lalu. Aku tulis dengan metode sekolah modern. Liyakuna aqraba ila afhamil mubtadi'in, agar lebih mendekatkan dan memudahkan pemahaman al-mubtadi'in bagi para pemula. Dan kita bisa lihat ya, bahwasanya kitab Tauhid model syarahnya itu banyak sekali dan beragam. Ada yang menggali sampai detail dalil-dalilnya seperti Taisirul Azizil Hamid, kemudian juga Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Utsyaikh. Kemudian ada yang syarahnya itu dengan mendetailkan perkata maknanya apa, seperti Al-Jadid ya, yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan syarah Al-Jadid. Ada yang modelnya tahdzib, jadi kitab Tauhid dibuat prosa, ditulis dengan metode yang baru, tapi rujukannya kitab Tauhid. Wa ala kullin, intinya banyak sekali pembahasan tauhid yang ditulis oleh para ulama belakangan. Itu tidak jauh dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya ada sebagian ustadz yang mengatakan, bagi saya cukup kitab Tauhid, masalah syarah antum bisa kembangkan sendiri. Mau cari yang di sebelah dengan model A, model B, model C, silahkan. Wa arjullaha ayanfa'a bihi, dan aku berharap agar Allah Ta'ala memberikan manfaat buku ini, wa yakuna ishaman fi nashril ilmi wa tashihil aqidah, dan semoga menjadi bagian saham. Ishaman artinya apa? Saham, bagian dalam penyebaran ilmu, wa tashihil aqidah, dan meluruskan akidah. Dan ini poin penting. Karya apa yang bisa kita berikan untuk umat Islam? Saya bukan tokoh yang punya pengaruh besar. Saya adalah masyarakat awam yang tinggal di pelosok kampung. Namun Anda punya tanggung jawab. Berikan satu saham meskipun sangat kecil untuk menyebarkan ilmu agama ini, walaupun hanya dalam lingkup yang lebih sempit. Ya, misalnya cuman kepada anaknya, atau kepada keluarganya, atau menularkan ke tetangganya, agar Anda punya saham dalam menyebarkan Islam. Sebab jalannya Nabi SAW itu bagaimana? Menyebarkan Islam, berdakwah.
Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ya Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ila Allah, aku mengajak masyarakat untuk kembali kepada Allah. Ana, diriku, wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam ayat ini, antum miliki saham meskipun sedikit, kecil, meskipun sedikit, meskipun terbatas, menyebarkan ilmu kepada yang lain, meskipun sedikit. Kalau bisa banyak, alhamdulillah. Kalaupun tidak bisa banyak, nggak bisa punya banyak karya, nggak bisa punya tulisan, nggak bisa ngajar di depan umum, ya minimal nge-share video yang bermanfaat untuk temannya. Alhamdulillah, antum dimudahkan untuk melakukan semacam itu. Dengan harapan kita punya apa? Saham walaupun kecil dalam menyebarkan ilmu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada nabinya Muhammad wa alihi wa sahbihi. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik. Selanjutnya kita akan bahas terlebih dahulu tentang Kitabut Tauhid. Nama kitab ini lengkapnya adalah Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal ibad. Nama lengkap dari kitab ini apa? Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal ibad. Kitab tauhid yang merupakan kewajiban hamba kepada Allah. Ini nama lengkapnya. Meskipun yang ma'ruf diambil depannya saja, Kitabut Tauhid. Karena memang ketika ulama memberikan nama yang panjang agar memudahkan dalam penyebutan, kadang hanya disebutkan depannya saja, dan itu umum ya. Kamu tinggal di mana? Di Jamil. Maksudnya apa? Kampung santri kan gitu ya. Sehingga orang hanya mengambil dua suku kata dalam rangka untuk kemudahan. Taib. Dan istilah tauhid ini disebutkan dalam dalil. Istilah tauhid ini disebutkan dalam dalil. Sehingga kalau ada orang yang bertanya, kalian selalu mengatakan tauhid, coba sebutkan dalam dalil, ada enggak istilah tauhid? Jawabannya ada. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW pernah bersabda, yu'adzabu nasun min ahli tauhidi finnar. Rasulullah SAW bersabda, ada orang di kalangan ahlut tauhid yang diazab di neraka. Yu'adzabu nasun min ahli tauhid finnar. Ada orang di kalangan ahli tauhid yang diazab di neraka. Di sini Nabi SAW menyebut apa? Ahlu at-tauhid. Hatta yakunu fiha hamaman. Sampai dia itu menjadi arang. Tsumma tudrikuhumur rahmah. Lalu dia mendapatkan rahmat. Orang ini mendapatkan rahmat. Dan ahlu tauhid memungkinkan enggak dihukum di neraka? Mungkin. Kita mengimani bahwasanya semua orang yang tidak dirahmati oleh Allah dan tidak diselamatkan oleh Allah berpeluang untuk masuk ke dalam neraka disebabkan karena dosanya. Meskipun dia ahlu tauhid, namun dia tidak abadi. Sehingga di kesempatan tertentu, sampai waktu tertentu nanti dia akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Nah di sini Nabi SAW menyebutkan ahlu tauhid yang mendapatkan hukuman di neraka. Yu'adzabu nasun min ahli tauhid. Ada orang yang merupakan ahlu tauhid yang diazab di neraka. Hatta yakunu fiha hamaman, thumma tudrikuhumur rahmah. Fayukhrajuna wa yutrahuna ala abwabil jannah. Lalu mereka dikeluarkan dan ditaruh di depan pintu surga. Qala fayarushu alaihim ahlul jannati al-ma'a. Kemudian para penduduk surga mereka menuangkan air surga.
fayambutuna kama yambutul ghutha. Lalu orang ini pun tumbuh dagingnya, tumbuh badannya sebagaimana layaknya al-ghutha tumbuh. Ghutha maksudnya buih yang membawa biji. Sehingga tiba-tiba tukul. Di situ kok tiba-tiba ada pohon apa? Padahal nggak ada pernah orang nandur di situ, kok ada lombok di tengah delta. Tahu delta ya? Pertemuan sungai kemudian menjadi daratan di tengah. Namanya apa? Delta. Kok tiba-tiba ada delta di situ? Oh, ternyata ada biji yang hanyut di bawah air lalu tumbuh di situ. Itu namanya al-ghutha. Fi hamalatis sail, karena dibawa oleh arus sungai. Tsumma yudkhalunal jannah, kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Tayyib. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Kepentingan kita dari hadis ini adalah penyebutan Nabi SAW ahlu tauhid. Berarti ini menunjukkan istilah tauhid digunakan oleh Rasulullah SAW. Maka penyebutan istilah akidah itu ada yang bentuknya iman, seperti penjelasan tentang rukun iman. Ada juga penyebutannya dengan tauhid, sebagaimana yang dalam hadis yang tadi kita baca. Selanjutnya tentang kitabut tauhid, ada keterangan yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, bahwa kitabut tauhid itu ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau berada di Basrah. Basrah di mana, Pak? Di Irak. Beliau mulai menulis kitabut tauhid itu ketika berada di Basrah. Lamma rahila ilaiha, ketika beliau melakukan perjalanan ke Basrah. Dan salah satu di antara latar belakang ad-da'i ila ta'lifihi, latar belakang kenapa beliau menulis kitab ini adalah praktek kesyirikan yang beliau saksikan ketika itu, dan banyak kaum muslimin yang mereka tidak paham tentang tauhid. Apa enggak ada ulama yang lain? Banyak. Kita tidak menyatakan tidak ada, tapi banyak. Dan wajar saja ketika ulama melihat sesuatu lalu itu menjadikan beliau menulis sesuatu. Ya, sebagaimana misalnya ya, kajian tentang masalah muamalah itu menjadi banyak tersebar ketika para doktor dari Saudi seperti Ustadz Arifin Badri atau Ustadz Erwandi mereka pulang ke Indonesia, karya-karyanya tersebar. Apa enggak ada ustadz yang lain? Banyak. Cuman karya mereka lebih dominan dalam masalah muamalah. Meskipun barangkali sebelumnya sudah pernah ada kajian tentang itu, namun kurang dominan. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih sebagaimana Allah kehendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Dia memilih sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Maka ada beberapa ulama yang lain yang mungkin membahas masalah tauhid tapi tidak menonjol. Dan karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lebih menonjol dalam masalah ini. Kemudian setelah beliau memulai penulisan kitab tauhid di Basrah, lalu beliau pulang ke Riyadh, dan sampainya di Riyadh beliau sempurnakan. Dan kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dzakara dzalika tilmiduhu wa hafidu Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah fil maqamat. Keterangan ini disebutkan oleh murid beliau, oleh cucu beliau, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Utsaimin dalam risalah Al-Maqamat. Baik. Selanjutnya tentang isi kitab tauhid. Dalam kitab tauhid ada 66 bab. 66 bab. Jadi sebelum kita baca buku, kita kenali peta dulu ya. Kita kenali peta buku itu. Nah, salah satu cara untuk mengenalinya adalah baca muqaddimah, selanjutnya baca daftar isi. Dari daftar isi itu Anda akan mendapatkan kira-kira peta buku ini seperti apa. Ada 66 bab. Ini berdasarkan keterangan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad.
Kalau misalnya dalam cetakan yang lain, Pak, milik saya kok kurang dari itu, nah, berarti bisa jadi ada perbedaan ngitung. Cuman Dr. Abdul Muhsin Al-Abbad menyebutkan bahwa kitab Tauhid ada 66 bab. Yang pertama adalah bab fadlut tauhid, keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Dan yang terakhir adalah bab tentang penjelasan wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Penjelasan firman Allah Ta'ala tentang sikap orang-orang musyrikin yang mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Sudah? Ada berapa bab tadi? 66. Yang pertama membahas apa? Fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Keutamaan tauhid, dan salah satu keutamaannya adalah tauhid itu bisa menghapuskan seluruh dosa atau bisa menghapuskan dosa. Nah, dan secara umum kalau kita petakan isi kitab tauhid, maka di situ ada 5 pembahasan pokok. Yang pertama berkaitan dengan ma'rifatut tauhid alladzi ba'atsallahu bihi anbiya'a. Mengenal tauhid yang dibawa oleh para nabi. Sebenarnya para nabi ketika mengajarkan tauhid itu seperti apa sih pengertiannya? Karena kan istilah tauhid ini dibawa oleh siapapun, dan mereka punya kepentingan yang berbeda-beda dengan istilah at-tauhid. Tauhid versi Mu'tazilah. Gimana tauhid versi Mu'tazilah? Tauhid versi Mu'tazilah adalah ijradullahi an kulli sifat. Tidak boleh memberikan sifat untuk Allah Ta'ala. Sehingga bagi Mu'tazilah, kalau ada orang bilang seperti ini ya, Allah itu sayang sama kita, musyrik dia. Karena berarti dia menetapkan sifat apa? Sayang untuk Allah Ta'ala. Bagi Mu'tazilah, kalau ada orang mengatakan Allah itu yang mengatur rizki seluruh hamba, yang menurunkan hujan, musyrik itu dia. Karena dia berarti menetapkan apa? Sifat untuk Allah Ta'ala. Sehingga tauhid menurut Mu'tazilah, karena Mu'tazilah kan punya 5 sila ya, 5 usul. Al-usul al-khamsah Mu'tazilah. Ini yang ditegaskan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar, salah satu tokoh Mu'tazilah. Di antara prinsipnya adalah at-tauhid. Dan at-tauhid menurut Mu'tazilah adalah membersihkan seluruh sifat untuk Allah Ta'ala. Sehingga tidak boleh memberikan sifat untuk Allah. Allah tahu loh apa yang kamu lakukan, itu musyrik menurut Mu'tazilah. Baik. Ada peringatan yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah yang kurang lebih maknanya, kalau kalian mendengar ada orang yang yad'u ila tauhid fahdharuhum. Kalau kalian mendengar ada orang yang gembar-gembor, ayo kita tegakkan tauhid, tolong waspadai dia. Loh kok aneh ini? Yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari di sini adalah Mu'tazilah. Yang dulu di zaman beliau ketika Mu'tazilah itu dominan, mereka selalu menyatakan tauhid dalam arti bersihkan Allah dari semua sifat. Maka makna fahdharuhum, waspadai mereka, adalah waspadai karena ini Mu'tazilah. Tauhid menurut Asy'ariyah beda lagi. Prinsipnya adalah tidak boleh menetapkan sifat kecuali 7 atau 8 sifat yang telah mereka tetapkan. Sebab Asy'ariyah punya prinsip tidak boleh menetapkan sifat ikhtiyariyah untuk Allah. Sifat ikhtiyariyah itu sifat yang kembali kepada kehendak Allah. Misalnya, kita mengatakan kepada anak ya, kalau kamu rajin sholat, nanti Allah sayang sama kamu. Kalau kamu berbuat baik sama orang lain, nanti Allah akan mencintai kamu. Dalam prinsip ini gak boleh. Kenapa?
Karena ketika ada perbuatan Allah yang digantungkan dengan perbuatan makhluk, berarti ini kembali kepada sifat apa? Ikhtiariyah. Kalau kamu rajin sholat, kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, kalau kamu sedekah, nanti Allah sayang sama kamu. Berarti kan perbuatan Allah menyusul setelah apa? Makhluk melakukan sesuatu, lalu Allah kasih balasan. Itu namanya sifat apa? Salah satu contoh sifat ikhtiariyah. Nah, ini dalam pemahaman Asy'ariyah kan tidak boleh. Sehingga tauhid bagi mereka nggak boleh menetapkan yang seperti ini untuk Allah. Dan kalau ada kalimat itu dalam Al-Quran maupun hadis, mereka lakukan takwil yang dikembalikan kepada 7 atau 8 sifat yang mereka tetapkan. Tayyib. Kembali ke sini, maka agar tidak buram dalam memahami tauhid, pertama yang perlu kita pahami adalah batasan tauhid sesuai dengan apa yang didakwakan oleh para nabi. Yang kedua adalah menerapkan tauhid itu dalam kehidupan. Nah, di situ nanti kita bisa lihat bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan prinsip yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika ada permintaan ini beliau tidak kabulkan. Ada sahabat yang minta, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Setelah Nabi SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, beliau berangkat ke Hunain. Orang-orang yang baru masuk Islam itu minta apa, Pak? Sahabat yang baru masuk Islam itu minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong buatkan untuk kami pohon keramat. Tolong buatkan untuk kami pohon keramat. Menurut mereka, kalau yang nunjuk Nabi boleh. Karena mereka masih terpengaruh dengan budaya masa silam, di mana mereka punya dzatu anwat, pohon keramat yang dipakai untuk apa? Gantungkan senjata. Nah, sahabat yang baru masuk Islam itu minta kepada Nabi SAW, tolong buatkan untuk kami pohon keramat. Coba minta kepada Nabi dibuatkan pohon keramat. Nah, itu contoh tahqiqut tauhid, dan Nabi SAW menolak dengan keras. Dan beliau bandingkan antara mereka dengan kondisi Bani Israel dulu yang pernah meminta Musa agar dibuatkan Tuhan, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Taib. Yang ketiga adalah penekanan untuk takut kepada syirik, bahaya syirik dan macam-macamnya. Ini yang paling banyak dalam kitab tauhid. Dan dominan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan ini yang dominan. Dominan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan anwa'u syirik. Sehingga nanti dalam banyak bab beliau menyebutkan termasuk bentuk kesyirikan, misalnya pakai jimat. Termasuk bentuk kesyirikan orang menggunakan tamimah, tiwalah dan seterusnya, bersumpah kepada selain Allah. Kemudian aneka kesyirikan yang lainnya yang beliau rahimahullah sebutkan. Yang keempat, himayatut tauhid, upaya untuk menjaga tauhid pada diri seseorang, sehingga hindari sebisa mungkin semua potensi yang bisa mengarahkan seseorang untuk kembali kepada kesyirikan. Sampai pada satu kondisi beliau menyebutkan riwayat, ya, ada sahabat yang pernah bernazar menyembelih apa? Hewan di daerah Buana. Ada sahabat yang pernah bernazar untuk menyembelih hewan di daerah Buana. Ditanya oleh Nabi SAW, di Buana itu apakah ada tempat peribadatan orang kafir? Gak ada. Apakah di Buana itu dulu orang kafir sering melakukan ritual penyembelihan kepada selain Allah? Tidak ada. Aufi bin nadri, kalau begitu lanjutkan nadarmu. Nah, ini dijadikan dalil oleh Syekhul Islam tentang bagaimana himayatut tauhid, agar sampai pun tasyabbuh dengan orang musyrik dalam aktivitas dohir, meskipun niatnya beda, gak boleh. Maka kalau ada orang yang tanya di zaman sekarang, kemarin kan saya sempat dapat video, dapat foto, ya, ada orang yang nyembelih kurban di Segoro Kidul. Dapat foto itu, Pak.
Saya dikasih orang foto itu, nyembelih korban di Segoro Kidul. Ya, kita tidak berbicara masalah fikihnya. Menyembelih korban itu kan di tempat manapun bisa, yang penting tidak di tempat suci seperti di masjid. Nyembelih sapi di tengah masjid ya tidak boleh ya. Sehingga orang mau nyembelih korban ning sawah ya, ning pinggir kali atau dimanapun kan bebas. Cuman kita tahu sendiri ya, posisi Segoro Kidul bagi Jogja itu apa Pak? Tempat untuk menyelenggarakan ritual tertentu. Sehingga kalau itu dilakukan, meskipun yang satu bagian pelaksanaan syariat Islam, namun ketika ada tasyabbuh zahir, kesamaan dari sisi lahiriah dalam praktek, karena di sini digunakan oleh masyarakat tempat untuk ngelarung peribadatan kepada selain Allah, maka kau tiru seperti ini, kau melakukan perbuatan seperti ini di sini dengan niat untuk Allah, ada sisi kesamaan, itu tidak boleh. Dengan pendekatan tadi ya, ada sahabat yang mau nadar menyembelih hewan di buana, ditanya oleh Nabi SAW, detailnya ada apa di buana itu. Itu contoh apa? Himayah at-tauhid. Dan yang kelima adalah menanamkan prinsip istiqamah untuk menjaga tauhid sampai mati. Sehingga Rasulullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan tentang detik-detik wafatnya Nabi SAW, wasiat-wasiat beliau. Beliau melarang agar kuburannya jangan dijadikan sebagai tempat id. Tempat id itu apa? Tempat perayaan. Ya kalau di tempat kita ya seperti haulan di kuburan. Dan itu berulang tahunan. Di kuburan ini nanti ada ulang tahun kuburan tanggal sekian. Nanti di kuburan ini ada ulang tahun kuburan di tanggal sekian. Kebiasaan orang Syiah di Iran, Irak seperti itu banyak. Sebagian orang di Indonesia tiru-tiru kayak gitu. Jadi ada kegiatan ulang tahun kuburan. Itu yang disebut dengan menjadikan kuburan sebagai id. Dan beliau berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri idan. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat id. Ada kegiatan khal yang di situ diramaikan dan dilakukan di tahun tertentu, di waktu tertentu, setiap tahun berulang. Kemudian juga beliau berpesan agar kuburannya tidak dijadikan sebagai apa? Masjid, agar jangan sholat di kuburan dan seterusnya. Sampai beliau melaknat Yahudi dan Nasrani yang memiliki kebiasaan seperti itu, agar kaum muslimin gak niru. Kalau kaum muslimin niru berarti sama dengan mendekati laknat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Wallahu ta'ala alam. Ada tanya jawab. Nah, ini kurang lebih 5 poin yang akan dibahas oleh Syekh Muhammad, sehingga kalau kita perhatikan di situ lebih fokus kepada masalah tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Beliau kasih muqaddimah di awal. Yang lebih banyak adalah tauhid uluhiyah, sementara untuk asma wa sifat beliau tidak banyak menyinggungnya. Wallahu a'lam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Dan mengingat keterbatasan waktu, kami berikan kesempatan bagi jamaah sekalian jika ingin menyampaikan sesuatu. Dan sebagai informasi, kajian perdana ini dilaksanakan di hari ini, yaitu hari Ahad, yang sejatinya rencananya akan dilaksanakan di hari Senin besok, namun karena saya ada acara yang cukup sulit untuk ditunda, sehingga kita pilih waktu yang lain. Nah, saat memilih waktu yang lain, panitia memilih hari Ahad. Ini bukan saya ya, panitia. Makanya kalau kok membarengi dengan kajian yang lain, ini sudah saya sampaikan disclaimer bahwasanya ini bukan saya yang memilih waktunya. Nah, wallahu a'lam. Tonton. Gimana caranya agar kita bisa belajar masalah akidah mudah saja, biar mudah isi-isinya. Gimana caranya agar kita bisa belajar akidah dengan mudah? Kisi-kisinya bagaimana? Intinya membaca, Pak. Baik, kita hidup di zaman
ketika ada banyak sekali buku-buku akidah yang mendapatkan perhatian dari para ulama. Antum bisa bayangkan di masa ketika syuruhat, syarah-syarah tentang kitab tauhid ini masih jarang. Juga syarah-syarah akidah itu masih jarang. Kita sangat sulit untuk bicara masalah akidah. Jarang sekali orang bisa memahami akidah itu dengan kompleks. Dulu ya, dulu jarang seperti itu. Karena itu dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah, mau belajar kitab tauhid ada banyak sekali pilihan. Mau belajar masalah akidah asma wa sifat ada banyak pilihan. Mau belajar masalah akidah seputar masalah rukun iman, iman kepada Allah sampai iman kepada qada wal qadar, ada banyak pilihan. Alhamdulillah, itu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian banyak pilihan itu banyak juga yang sudah diterjemahkan. Nah, selanjutnya tahapan yang tepat dalam belajar akidah seperti apa? Pertama begini ya. Jadi sudah mau pulang? Kok ramai? Belum. Di belakang ramai sudah mau pulang atau gimana? Oh, belum ya. Baik. Baik. Jadi pertama begini ya. Setiap cabang ilmu itu pasti punya detail pokok bahasan ya. Detail pokok bahasan. Dan secara umum ilmu tentang akidah bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, pembahasan yang fokus di rububiyah dan uluhiyah. Pembahasan yang fokus tentang apa? Rububiyah dan uluhiyah. Bahas nopo niku Pak? Rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah dan uluhiyah lebih banyak membahas tentang perbuatan Allah kepada hamba, seperti menciptakan, memberi rizki, mengatur alam, dan seterusnya. Dan yang kedua, kewajiban kita kepada Allah. Apa yang harus kamu lakukan setelah kamu menyadari kalau dirimu adalah ciptaan Allah? Saya harus beribadah. Terus rincian beribadah kepada Allah bagaimana? Ini dibahas di Tauhid, Rububiyah dan Uluhiyah. Nah, buku yang mewakili ini yang sangat bagus adalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Kitab Tauhid. Itu fokus di bagian itu. Namun buku beliau tidak mencakup seluruh keyakinan yang harus ada pada diri seorang muslim. Masih banyak sisi yang lain yang tidak beliau bahas, yaitu sisi akidah yang kedua. Nah, sisi akidah yang kedua ini membahas tentang masalah asma wa sifat. Misalnya, bagaimana sih kaedah-kaedah dalam menyebut nama Allah, menyebut sifat Allah. Nah, itu diajari di akidah asma wa sifat. Buku yang bagus untuk ini adalah bukunya Syekh Utsaimin yang tanpa syarah kalau bisa ya. Karena sebenarnya beliau menyampaikan itu sudah sangat rinci. Ketika disyarah memang jadi lebih panjang lebar. Kalau yang tanpa syarah ya Qawaidul Muthla, Al-Qawaid Al-Muthla. InsyaAllah cukup. Silahkan baca terjemahannya. Tapi ya butuh sabar ya. Kemudian yang ketiga adalah buku yang membahas tentang rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kemudian rincian-rinciannya. Nanti iman kepada para nabi ada rinciannya, dan seterusnya. Untuk yang ketiga ini diwakili oleh Akidah Wasitiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ada juga bukunya Syekh Utsaimin Syarah Usul Iman. Itu untuk pondasinya. Termasuk juga pembahasan tentang masalah ghaibiyat. Masalah ghaibiyat itu hal-hal gaib yang pernah diberitakan oleh Nabi SAW. Misalnya tentang tanda-tanda kiamat, kemudian tentang surga dan neraka. Lalu pembahasan tentang adalatus sahabah. Sahabat itu orang yang adil, yang harus dijaga nama baiknya. Karena beliau adalah naqalatur rasul. Mereka adalah orang-orang yang membawa agama dari Nabi SAW. Sebab ini kenapa dibahas oleh para ulama? Karena
ada sebagian orang yang mau merusak Islam dengan cara menjatuhkan karakter sahabat. Nah, kalau karakter sahabat sudah jatuh, nggak lagi dipercaya, maka dalil sudah nggak bisa diterima. Begitu ya, seperti yang dilakukan oleh orang Syiah, kemudian Khawarij, yang mereka mengkafirkan para sahabat secara umum, kecuali sahabat yang meninggal sebelum Ali bin Abi Thalib. Demikian pula yang dilakukan oleh Ahlul Ra'yi, yang dilakukan oleh Ahlul Kalam, termasuk Mu'tazilah, senangannya mencela sahabat. Karena kalau nama sahabat sudah hilang statusnya, maka mudah bagi mereka untuk mengatakan ini nggak bisa diterima. Sehingga sering dijumpai dalam perkataan-perkataan orang liberal dan kawan-kawannya, dalil itu kalah dengan logika. Nah, salah satu di antara alasan mereka kenapa dalil itu kalah dengan logika, sebab yang membawa dalil itu sahabat. Nah, sahabat kamu ini sudah diragukan orangnya. Dan itu cukup banyak dalam karya mereka diangkat demikian untuk membuat agar kaum muslimin gak percaya sama sahabat. Kalau sudah gak percaya, sudah. Sekarang kita tinggalkan dalil, kita fokus ke logika. Ya, jadi latar belakangnya seperti itu. Nah, itu kemudian dibahas oleh para ulama tentang masalah sahabat di kajian masalah akidah. Dipahami insyaallah ya. Jadi ada dua arah ya. Yang pertama masalah rububiyah dan uluhiyah, itu kitab tauhid insyaallah cukup. Yang kedua masalah rukun iman dan turunannya adalah hal-hal yang gaib seperti tanda kiamat, kemudian keadilan para sahabat, tentang masalah wali dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik. Cukup insyaallah. Baik, nanti ada ujiannya nggak Pak? Ada ujiannya? Nggak ada. Aman insyaallah mereka ya. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Dan sekarang jam 9 lebih sedikit, barangkali Bapak Ibu ada yang mau ke Masjid Maba ya. Masih punya banyak waktu untuk ikut kajian bersama Ustadz Ahmad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.